adalah perjalanan waktu yang mengukir kata perubahan. Terpulang kemudian, apakah perubahan tersebut mengarah pada yang lebih baik atau malah sebaliknya menjadi semakin terbelakang? Inilah perjalanan sejarah Islam di negeri yang identik dengan serambi Mekah. Bukanlah bermaksud kembali ke masa lalu, namun setidaknya ada acuan melerai tujuan dan langkah agar hidup tidak terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Padahal kita di zaman kekinian memiliki terobosan yang dapat disandingkan dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang satu sisi keniscayaan dialami pada masa abad ke-16 dan 17 dengan berbagai keterbatasan. Namun, kemasyhuran dan kegemilangan berpikir waktu itu setidaknya harus menjadi bahan renungan bagi kita yang hidup di zaman ini. Saudara, berbicara mengenai ciri dan kekhasan dari masing-masing daerah tentu berbeda. Demikian pula dengan Provinsi Aceh yang memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, yakni salah satunya adalah masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini, Masjid Raya Baitur Rahman. Berbicara mengenai sejarah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, sekilas dibangun pada masa abad ke-16, yakni saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dan tentu saja pada masa pendudukan Belanda, dan Belanda sempat melakukan perlawanan dengan masyarakat Aceh, dan Masjid Raya ini menjadi bukti sejarah di mana waktu itu Masjid Raya Baitur Rahman ini sempat dibakar oleh tentara Belanda, yakni pada tahun 1873. Dan pada tahun yang bersamaan juga sebuah sejarah juga membuktikan salah satu jenderal Belanda juga tewas di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini, yakni Jenderal Kohler, di mana bukti sejarahnya telah dibangun sebuah tugu atau katakanlah sebuah prasasti yang menceritakan tentang tewasnya Kohler yang memimpin penyerangan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini. Dan di prasasti ini tertulis tanggal pembuatan prasasti, yakni pada 14 Agustus 1988 oleh Gubernur Aceh. Di sini tertanda Ibrahim Hasan. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, masa demi masa juga telah bergulir, di mana Masjid Raya Baitur Rahman kembali dibangun oleh pemerintah Belanda waktu itu untuk mencari sebuah simpatik yang besar dari masyarakat Aceh. Dan pada masa pemerintahan Indonesia, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini terus dilakukan pembenahan dan pembangunan di sana-sini sehingga terlihat megah hingga seperti ini. Dan lokasi Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi salah satu lokasi wisata religi di kota Banda Aceh. Dan banyak wisatawan-wisatawan baik lokal maupun mancanegara menyempatkan untuk mengunjungi Masjid Kebanggaan masyarakat Aceh ini. Saudara, berbicara mengenai Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini tentu memerlukan waktu yang panjang. Dan Aceh yang dikenal dengan syariat Islamnya memiliki sejumlah ulama-ulama besar yang patut kita kenang. Salah satunya adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Dan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini di samping dia mengajari Islam kepada masyarakat lokal di Aceh, juga muridnya tersebar di berbagai penjuru tanah air dan bahkan belahan dunia. Dan sekelumit mengenai perjalanan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri atau Tengku Syahkuala akan kita ceritakan pada perjalanan Islami kita hari ini.
menit dari pusat kota Banda Aceh. Kita sekarang berada di makam Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri atau dikenal dengan Tengku Syah Kuala. Dan kemasyhuran Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ini telah termasyhur sejak abad ke-17. Malah jauh sebelum itu kehadiran Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri telah banyak berkiprah dalam pembelajaran ilmu agama Islam dan ilmu lainnya di Aceh dan di belahan Nusantara lainnya. Saudara, sekarang kita akan melihat dari dekat mengenai kuburan serta sekeliling yang ada di kuburan makam Syah Kuala ini. Saudara, inilah makam Tengku Syah Kuala yang ada di antara jajaran makam-makam lainnya, dan makam Tengku Syah Kuala atau Tengku Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini ada di dalam sini, dan secara khusus ini berada dalam sebuah wadah, dan disinilah banyak dari peziarah-peziarah, baik peziarah dari lokal maupun dari luar daerah, malah peziarah dari negeri Malaysia juga rutin hadir ke makam Tengku Syah Kuala ini secara berkala, mengingat jasa-jasa beliau yang terlalu besar bagi negeri ini dan bagi Islam secara umumnya. Dan di sini di samping makam beliau juga ada makam dari murid-murid beliau, dan kabarnya ribuan dulunya murid beliau ini mengikuti pembelajaran, mengikuti pengajian di bawah kepemimpinan Tengku Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini. Dan karena musibah tsunami kala itu, banyak batu-batu nisan ini yang berserakan, ada yang berserakan melewati batas-batas makam, sehingga perlu kerja keras dari masyarakat dan pemerintah Aceh waktu itu untuk mengumpulkan kembali batu-batu nisan sebagai bukti sejarah Islam Aceh masa lalu. Kompleks Syah Kuala bagi sebahagian masyarakat Aceh merupakan hal yang biasa, dan hanya sedikit yang paham siapa sebenarnya Tengku Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri atau dikenal dengan Abdul Rauf Al-Singkili atau Tengku Syah Kuala. Makam salah satu ulama besar Aceh ini terletak di pinggir pantai Syah Kuala, kota Banda Aceh atau Kutaraja waktu itu, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Banda Aceh. Dulunya kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang maju dengan lembaga pendidikan Islam yang mendunia. Makam ini menjadi bukti sejarah yang masih dapat dipelajari dan tentunya sekaligus menjadi iktibar bagi kita yang hidup di zaman modern. Setiap hari ratusan peziarah dari sejumlah daerah di tanah air bahkan dunia menyempatkan mengunjungi makam ulama tasawuf ini. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili lahir pada awal abad ke-17 di daerah Singkil. Pada tahun 1641 atau 1642 Masehi, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili menyempatkan menuntut ilmu ke Yaman dan Haramain pada awal tahun Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin. Tengku Syah Kuala belajar selama 19 tahun di negeri Arab, yakni dari tahun 1642 hingga 1661, dan ia kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi
serta mendapat kepercayaan menjadi Syekhul Islam, sebuah jabatan yang diberikan oleh Kesultanan Aceh. 4 Sultanah Aceh mempercayai Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri sebagai Qadi Malikul Adil dengan kepercayaan membuat tatanan hukum. Ya, menurut data sejarah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu adalah seorang ulama Aceh yang cukup terkenal, terutama pada abad ke-17. Beliau itu adalah seorang ulama yang cukup terkenal di daerah Aceh, Darussalam. Sejauh ini belum ada data yang konkret kapan sebenarnya beliau itu dilahirkan. Tapi ada orang yang memperkirakan bahwa beliau lahir sekitar tahun 1615 dan berasal dari kawasan pesisir barat Aceh, yaitu di daerah Singkil atau di daerah Barus. Ya, kalau kita lihat dari sejarah perjalanan karir beliau itu adalah seorang ulama besar yang bukan hanya belajar ilmu agama di Aceh, tetapi lama menetap belajar menuntut ilmu di negeri Arab, termasuk di Mekah dan Madinah sampai dengan 19 tahun. Jadi oleh karena itu, ya ketika beliau pulang ke Aceh, mendapat kepercayaan dari pemerintah Aceh pada waktu itu untuk mengangkat beliau sebagai Qadi Malikul Adil di Kerajaan Aceh Darussalam. Ya, terutama sekali sebelum beliau diangkat menjadi Qadi Malikul Adil, bahwa di Aceh pernah terjadi kontroversi tentang ajaran yang berkembang di Aceh, yaitu ajaran yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri, yaitu ajaran Wujudiyah. Jadi oleh karena itu ada pertengkaran. Kemudian beliau ini termasuk orang yang bukan hanya menentang, tetapi juga sebagai ulama penengah yang menetralisir tentang perkembangan kontroversi yang terjadi di Aceh pada waktu itu. Sehingga jasa beliau sebenarnya cukup besar. Sehingga beliau dianggap sebagai orang yang berhasil memadamkan api yang menimbulkan konflik di Aceh pada waktu itu. Karya beliau yang paling masyhur yang disebut dengan karya emas beliau yang belum tertandingi saat ini adalah Mir al-Artulab. Artinya itu sebagai cerminan bagi kadi-kadi yang ada di Kerajaan Aceh tempo dahulu. Jadi titik pemikiran kita beliau adalah Abdul Rauf memiliki semua ilmu, memiliki serba bisa. Di antaranya beliau pernah menciptakan sebuah karya semasa Ratu Saifiatuddin. Atas perintah dari ratu tersebut beliau menciptakan karya emasnya Mir al-Artulab. Itulah menyangkut dengan aspek hukum yang ada di Aceh, terutama dengan hukum jinayah, hukum syariat Islam, kemudian hukum jual beli, kemudian bunga atau riba-riba dan segala-galanya yang telah dibuat tempo dahulu menurut tatanan masyarakat Aceh pada masa kerajaan Ratu Saifiatuddin. Tidak seperti yang sekarang ini. Jadi sekarang ini kita beribadah mungkin tidak ada kanun, tidak ada suatu kanun atau perintah-perintah atau yang dilarang, sehingga aliran-aliran yang masuk ke Aceh sekarang begitu bebas. Artinya di sini tidak ada proteksi terhadap kita beribadah. Karya-karya beliau masih ada, masih bisa dibaca, masih bisa dikaji. Kalaupun ada perselisihan di antara ulama-ulama kita, itu bisa kita buka kembali kitab-kitab beliau yang masih berada di Aceh. Selain di Aceh maupun di luar negeri, masih bisa kita mempelajari karya-karya beliau itu. Saya rasa untuk mengembalikan apa yang diajarkan oleh Syekh Tengku di Shah Kuala, itu harus kita buat sedetail mungkin pengalaman beliau dalam mensiarkan Islam ini dari abad ke-17. Kemudian kita harus mengkaji, harus menelusuri
murid-muridnya yang berada di seluruh dunia untuk kita terapkan di Aceh, atau berupa dengan bahan-bahan apa yang pernah diajarkan oleh Abdul Rauf pada saat itu. Di samping ilmu tasawuf dan ilmu lainnya, beliau bisa menerapkan suatu ilmu, artinya ilmu falak atau ilmu perbintangan, jatuhnya hilal dalam bulan Ramadan atau jatuh hilalnya dalam 1 Syawal. Beliau punya ahli di situ, di samping beliau menguasai ilmu-ilmu lain. Kemudian yang paling terkesan bagi saya adalah ilmu perubatan. Sebagai ulama, sebagai intelektualitas di Aceh tempo dulu, maka sangat wajar kalau Raja Aceh memilih beliau untuk memilih beliau dalam arti kata sering bermusyawarah dengan kerajaan-kerajaan dan diplomasi ke luar negeri pada waktu itu. Kemudian Syekh Abdul Rauf, seperti yang diprediksikan bangsa Maya sekarang terjadinya kiamat dunia ini. Jadi dalam naskah beliau atau kumpulan karangan beliau, beliau kan pernah mengarang dengan kearifan lokal di Aceh dan muatan lokal di Aceh, cara beribadah di Aceh, adat istiadat di Aceh, hukum-hukum adat. Beliau pernah menyinggung tentang itu. Kemudian masalah kiamat, beliau pernah menyebutkan kiamat adalah kalau dikaji sekarang, kiamat itu sudah berlangsung 32 tahun yang lalu. Artinya di situ ada Aceh ini ada 4 pilar. Artinya pilar yang pertama adalah ulama yang berilmu, pilar yang kedua pemimpin yang adil, pilar yang ketiga si kaya yang dermawan, pilar yang keempat adalah si miskin yang sering berdoa. Nah, terjadinya kiamat bukan diprediksikan seperti bangsa Maya sekarang. Beliau sudah memprediksikan 400 atau 500 tahun yang lalu. Beliau sudah menyatakan ketika kita bersyahadat, ketika kita berzikir, ketika kita beribadah, itu kiamat itu akan terjadi 50 kali 50 kali 50. Artinya waktu dikaji, setelah dikaji oleh filolog dunia itu adalah 50 kali 50 adalah tahunnya. Jadi dikali 50 tahun dikali dengan 50 tahun. Artinya sebagai kita bangsa Islam atau umat Islam yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kita beribadah, semakin rajinnya kita beribadah, maka kiamat itu jauh daripada yang diprediksikan oleh bangsa-bangsa Maya itu. Jadi kitab-kitab tulisan tangan Abdul Rauf atau karya Abdul Rauf sendiri itu ada 32 naskah. Umumnya naskah Abdul Rauf atau karya beliaunya adalah karya yang sangat ikhlas. Artinya ikhlas di sini dalam karyanya Abdul Rauf hanya 1-2 yang menulis namanya, dikarang oleh Abdul Rauf. Yang lain beliau tidak menulis, artinya karya besar tanpa nama. Di sini saya katakan karya besar tanpa nama. Abdul Rauf menulis adalah sangat-sangat ikhlas untuk anak cucunya yang akan datang. Kemudian dari mana kita mengetahui 32 judul naskah yang ditulis oleh Abdul Rauf? Dari segi gaya bahasa, dari segi gaya beliau berbicara dalam naskah itu sendiri, kemudian umur kertas, kemudian kertas yang dikeluarkan pada waktu itu. Komplek Tengku Syahkuala ini, sejumlah masyarakat juga melakukan kegiatan zikir di musala yang ada di kompleks makam Tengku Syahkuala ini. Kegiatan zikir seperti ini berlangsung setiap hari Senin dan hari Kamis pada malam harinya, dan ratusan bahkan ribuan masyarakat menghadiri kegiatan majelis zikir ini. Makam Syahkuala ini Pak, kami setiap kalau pada bulan puasa kami zikir pada sore hari jam 5 sampai jam 6:30. Udah itu nanti buka puasa bersama sini, habis salat maghrib kami pulang. Berarti ada perkumpulan zikir ini Pak setiap malam Selasa ataupun malam Kamis di makam. Yang zikir rutin setiap malam Senin Kamis Pak. Kalau maksudnya pada bulan-bulan biasa, setiap malam Senin dan Kamis kami zikir rutin setiap saat sini. Ramai nggak Pak yang anggota zikir kita ini Pak? Anggota zikir lebih kurang ya Pak ya. Tingkat 1.000 atau lebih 1.000 gitu Pak. Kalau Bapak ada sempat ada waktu peluang, Bapak datang sendiri untuk merekam sendiri. Begitu aja Pak.
Jadi kan kita, maksudnya kalau kita cerita gini kurang pas juga. Jadi biar orang yang menengok zikir kita macam mana. Itu 1.000 orang Pak ya? Ya. Itu apa aja kegiatan zikirnya itu Pak? Zikir biasa aja, ratib la ilaha illallah, lain apa? Nggak ada menyebut yang lain-lain, maksudnya la ilaha illallah, maksudnya Ada ya, tausiahnya di dalamnya nggak, Pak? Ada tausiahnya, nanti ditausiahkan oleh guru kita kan. Maksudnya apa, maksudnya ya, terangkan penyakit hati atau apa. Bapak, apa yang Bapak rasakan ini selama mengikuti zikir seperti ini nih Pak? Selama mengikuti zikir ini maksudnya marahnya udah kurang, nah, begitulah daripada yang biasa-biasa, karena kita ini orang biasa, orang umum lah ya. Umum, kalau di pasar itu saya paling pemarah jadi orang. Kalau saya tengok orang nggak betul, saya pikir saya udah betul, padahal saya nggak betul juga kan gitu. Ini kan banyak tempat-tempat zikir di tempat-tempat lain. Kenapa Bapak memilih tempat di sini Pak lebih aman Pak. Kita memandang laut, nggak ada pemandangan yang apa lain-lain lagi. Di sini enak, cocok dengan pikiran kita Pak. Itu aja, bukan nggak cocok. Di tempat lain bukan nggak cocok juga. Cuma kalau di sini aman. Nggak ada Pak perbedaan. Muhammad, ini apa yang Bapak ketahui tentang Syahkuala nih Pak? Dan Syahkuala, gini, karena yang kita tahu Pak, makam Syahkuala ini memang satu aulia, ya kan? Kalau kata dulu kan dalam pepatah kan, kanun Mbak Putro Pang, sambau rentunya kan gitu. Hukum kan Mbak Syahkuala. Nah, inilah maka yang ceritanya ini memang dari sejarah zaman kan. Kita kebetulan ada zikir ini yang dipimpin oleh Ustaz kita. Jadi dalam melaksanakan zikir setiap malam Senin dan Kamis, maka kami banggalah karena udah rame-rame di sini, orang mau berzikir di sini daripada orang berbuat yang bukan-bukan, lebih senang kami di sini. Nah, inilah alhamdulillah selama berzikir ini kita nengok rame lah. Nah, itu aja Pak. Lain nggak ada. Aku bilang apa? Pemahaman keislaman yang diejawantahkan melalui serangkaian tulisan serta dikemas dalam karya emasnya, Syekh Abdul Rauf memberi pencerahan bagi anak manusia di penjuru dunia seiring dengan hijrahnya jutaan murid beliau ke belahan dunia. Ulama tidak saja mengajarkan bagaimana berzikir dan ibadah, tetapi juga menekankan pola berpikir akan kebesaran Allah dan alam, serta manusia sebagai khalifahnya. Mungkin berjud, hai mungkin pilihan. Mungkin berjud, hai mungkin pilihan. Haloh bah Tuhan ku atu hamba. Mungkin berjud, hai mungkin pilihan. Mungkin berjud, hai mungkin pilihan. Haloh bah Tuhan ku atu hamba. Syai'illah, syai'ul lillah. Syai'illah, syai'ul lillah. Zaman boleh saja berganti, namun hasrat manusia untuk mencari hakikat hidup selayaknya tidaklah berubah. Menjadi rahmatan lil alamin bisa terwujudkan bila kita umat muslim mampu mengaktualkan makna keislaman secara utuh. Acuan yang dicoba buat oleh sejumlah ulama besar tempo dulu dijabarkan secara gamblang dalam kitab-kitabnya, masih relevan untuk dipelajari, apalagi berbicara dari sisi fikih dan tasawuf. Kita sering mendengar banyak pihak melakukan studi banding hingga ke luar negeri untuk mendapatkan masukan akan berbagai hal yang terkadang kandas karena tidak sesuai dengan kondisi setempat. Sudah selayaknya kita menoleh sedikit ke belakang dan mengurangi rasa keakuan, melakukan studi banding ke masa lalu lewat manuskrip-manuskrip
hasil karya ulama besar yang setidaknya juga memiliki kearifan tersendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid.